Assalamualaikum. Siapa nih manggilnya nih? Zaki? Faruk? Faruk. Assalamualaikum Faruk. Waalaikumsalam. Sudah siap nak? Sudah. Mari eksamanya semua, sama-sama kita dengerin penampilan dai dari Faruk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassallallahu ala afsahil lisan wa khairil anam Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, serta umur yang panjang sehingga kita dapat menghadiri di lomba dai cilik di Radio Extra FM yang kita cintai ini. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang canggih. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati MC yang telah memanggil nama baik saya, serta peserta dai cilik generasi penerus bangsa. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah mutiara dakwah dengan judul Pengaruh Perkembangan Teknologi di Era Digital. Di era digital seperti sekarang ini, telah tersedia alternatif komunikasi, yaitu media sosial atau komunikasi lewat dunia maya. Komunikasi ini menghadirkan kemudahan yang luar biasa karena kita dapat menjelajahi seisi dunia. Kita juga dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga di seluruh mancanegara. Berbagai macam berita dan informasi pun dapat kita ketahui dalam sekejap mata. Namun hadirin, penggunaan internet tanpa filterisasi yang kuat kerap memberikan efek ketergantungan dan kecanduan yang dahsyat. Mulai dari kecanduan chattingan, update status, kecanduan game online, judi online, serta menyebarkan berita hoax. Semua ini berujung pada lunturnya nilai-nilai karakter bangsa. Semua ini dikarenakan semakin mewabahnya kekerasan, pembunuhan, permusuhan. Padahal hadirin, untuk membangun bangsa yang kuat, kerap dibutuhkan rakyat yang beradab dengan karakter yang sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 33 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Tapi kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. Dewan Hakim dan hadirin pendengar Radio Esra FM yang berbahagia. Surah Ar-Rahman ayat 33 ini adalah ayat yang menerangkan bahwa manusia tidak akan bisa lari dari ketetapan Allah dan dari pertanggungjawaban kepadanya. Ayat ini juga memotivasi kita untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi dengan catatan kesanggupan manusia dalam mengembangkan teknologi berkat pertolongan kekuasaan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi begitu pesat dan sudah sampai pada era teknologi digital. Teknologi digital diciptakan manusia untuk mempermudah kehidupan dan sebagai tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Padahal hadirin, seperti konten-konten hiburan, drama Korea, musik orkestra, dan ragam olahraga, berita artis idaman, dan rumah tangga mereka lebih diminati dibandingkan mendengarkan ceramah agama. Media sosial juga kerap meracuni otak penggunanya dengan berita hoax, sehingga kebenaran dianggap kebohongan, kebohongan dianggap kebenaran, yang salah malah dipuji, yang benar malah dibenci. Betul hadirin? Jika ini masih dibiarkan, maka generasi muslim yang akan datang semakin bobrok. Pada hadirin, di bulan suci Ramadan ini, kita mampu beribadah sebanyak-banyaknya tanpa melalaikannya dengan hal-hal tak berguna. Kita mampu menggunakan teknologi dengan nilai-nilai Islam. Dewan juri dan pendengar Radio Esra FM yang dirahmati Allah. Di bulan suci Ramadan ini, kita mampu menghadirkan konten-konten yang indah, ramah, menggugah, namun tetap berfaedah, asyik, unik, serta menarik, sehingga anak-anak yang kecanduan bermain game beralih mendengarkan tilawah. Emak-emak yang biasanya mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak-anak muda yang biasanya joget-joget tiktokan beralih menuntut ilmu pengetahuan. Bapak-bapak yang biasanya asyik nonton bola di rumah beralih mendengarkan ceramah agama. Itulah hadirin, jangan sampai di bulan suci Ramadan ini ruang informasi kita jauh dari kebenaran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ili, rawahul Bukhari Muslim. Dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari uraian pidato saya tadi, kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, teknologi tak dapat kita hindari, namun kita harus memfilterisasikan dengan nilai-nilai Islami. Kedua, pengaruh perkembangan teknologi memberikan banyak dampak positif maupun negatif. Ketiga, pengaruh teknologi lebih sering disalahgunakan karena kurangnya pengawasan diri. Sebelum saya akhiri dari pidato saya ini, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah lagu. Wahai saudara muslim beriman, jagalah bangsa Indonesia dari adanya media massa yang isinya merusak
kesehatan. Gunakan untuk pendidikan, juga untuk kemaslahatan. Dewan juri yang hebatnya luar biasa sudah menilai peserta sejak lama. Lomba dai cilik diadakan di bulan puasa. Kalau menang itu biasa, yang penting sudah berusaha. Unsur makola wala tansur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Saya akhiri, jika ada kata-kata yang salah mohon diperkiranya banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itulah tadi kita mendengarkan penampilan adik kita Al Faruq ya. Langsung saja kita dengerin masukan dari Pak Ustadz Ali Basir. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih, Sasa. Assalamualaikum. Anzaki Al Faruq Syahra ya. Syahra. Udah pernah ikut lomba ini? Belum. Di luar sana udah pernah ikut lomba? Belum. Berceramah di hadapan jamaah-jamaah udah pernah? Pernah waktu di bulan puasa kemarin di depan teman-teman. Ya. Panggilannya Zaki apa Al Faruq nih? Faruq Ustaz. Faruq ya. Itu mengingatkan kita sebenarnya Umar bin Khattab ya, Al Faruq ya. Dari SD mana? Muhammadiyah Tulaan. Baik ya. Judulnya apa tadi? Pengaruh Perkembangan teknologi di era digital. Bagus sekali nih temanya nih, aktual ya. Ini kalau ke depan ceramah keluarkannya bagus itu. Secara penampilan udah mantap, pakaiannya ada salnya ya, udah kayak ustadz lah dari jauh. Nah, dari dekat juga sudah ya. Kemudian gaya dan intonasi juga dapat. Cuma ustadz memang begitu suaranya. Coba Allahu Akbar coba. Allahu Akbar. Nah, coba Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, pokoknya memang begitu ya. Karena ustadz ingat MC ya, MC pembukaan MC seperti itu bahasanya ya. Intonasi suaranya mirip ke MC pembukaan gitu ya. Nah, tapi berarti begitulah khas kamu ya. Nah, pertahankan itu. Memang nggak bisa dirubah itu kan suaranya. Tapi ini masih anak-anak ya. Nanti kalau udah dewasa mungkin lebih bagus lagi. Nah, aktual ceramahnya ada intonasi suaranya sudah bagus tadi ya. Kemudian judulnya, nah ini judulnya sudah ada, kemudian puji syukurnya sudah ada, kemudian ayatnya juga sudah, cuma terlalu jauh, maunya setelah kita judul langsung ayat ya. Nah, kemudian bawah setelah ayat baru hadis, baru penerangan ya. Nah, tadi kan setelah judul penerangannya, baru kemudian ayat. Sedikit tadi, coba sedikit ulang ya. Ini menarik tadi nih. Coba Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, coba. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia. Terus di bulan Ramadan ini coba. Marilah kita menghadirkan konten-konten coba. Di bulan suci Ramadan ini kita mampu menghadirkan konten-konten yang indah, ramah, tetap menggugah, namun tetap berfaedah, asyik, unik serta menarik. Terus Sehingga anak-anak yang kecanduan bermain game beralih mendengarkan tilawah. Emak-emak yang biasanya mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. ya semoga mak-mak mendengarkan juga ya. Nah, jadi tetap kehadiran Ramadan, setidaknya konten juga konten Ramadan. Tapi begitulah zaman now ini, kadang lihat situasi dia. Ya, tapi sudah tugas kita mengingatkan. Terima kasih ya. Tapi tadi ada coba hadis tadi mandala coba. Mandala ala khairi falahu mithlu Ya, ajri. tadi yang mandala ya, jadi mandala kena ada tasbih. Baik, terima kasih. Wah, satu lagi tadi, itu lagunya cipta sendiri tuh ya. Iya. Guban sendiri ya. Nah, itu Ustaz ngepet juga lagu itu, tapi ini kok ada lain. Baik, terima kasih untuk Jaki, buah manggis, buah delima disimpan di atas meja. Dalam keadaan berpuasa kita mendengarkan dakwah Anda, kita terpesona. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, bagaimana masukannya dari Pak Ustadz Merido? Silakan Pak Ustadz. Ada Faruq ya. Faruq artinya pemisah antara yang hak dan yang batil. Yang mudah-mudahan berdoa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Anda Faruq tampil dengan bagus sekali. Buah mangga, buah durian, penampilan Anda cukup keren.
Tapi baca Quran Anda sedikit nih, kita koreksi lagi ya. Anda mampu membaca dengan tilawah ya, bagus ya. Memang bisa dengan tampil, bisa dengan tilawah, dan suara Anda dengan baca Quran tinggi, ya bagus ya. Cuman ikhwanya agak kurang sedikit. Nah, nanti diteraskan lagi. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu ikhwa ya. Memang sudah terdapat, tapi kurang penekanan sedikit lagi ya, kurang ditahan lagi ya. Tapi ikhwa memang kalau ikhwa ini tidak berpengaruh arti ya, tidak lari artinya. Kemudian ketika membaca bisultan tadi, illa bisultan, sunyi itu seolah-olah ada waw sedikit. Bisul terpanjangan sedikit ya. Karena mau viral tadi. Dan kalau bilang bisulman. Bukan bisul ya. Bisultan, saudara ya. Karena memang tilawahnya agak kadang-kadang terpanjang kan sedikit yang satu harkat, jadi seolah-olah dua harkat. Ini kesannya sedikit ya, tapi tidak terlalu nampak. Bacaan pembacaan artinya, terjemahnya pun mengikuti puisi. Ini An Abi Mas'ud atau An Ibni Mas'ud? An Abi Mas'ud. Coba dicek lagi nanti ya. Karena biasanya perawi ini sahabat Rasul itu Ibnu Mas'ud, An Ibni Mas'ud. Karena ini kan tulisan tangan nih, bisa saja nanti silap ya. Oke, ini biasanya jarang Abi Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Tapi penampilannya cukup keren. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih buat Faruk sudah tampil dengan berani dan luar biasa pada sore hari ini ya nak.